Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, welcome to Eiichiro Family. Hari ini aku mau bahas deck yang berhasil membawa aku menjadi Master Ball Rank 2 kali dari 3 kali Master Ball Rank season diadakan ya. Decknya aku pakai dan berhasil mencapai Master Ball Rank 2 kali ya. Sebelum kita bahas decknya apa, pertama-tama aku dalam waktu 1 minggu ya, dari tanggal 1 Juli sampai 7 Juli berhasil meraih Master Ball Rank yang ketiga ya. Jadi total Master Ball itu ada 4. Udah ada 4 season ya. Ini season yang keempat. Di season pertama aku cuman sampai ke Ultra Ball 4 ya, karena waktu itu aku mainnya agak telat di belakangnya, jadi nggak sempet, baru sampai Ultra Ball Rank 4 waktunya udah habis ya. Nah kalau kalian lihat, kita kasih lihat emblem ya. Emblem ya, aku ada Ultra Ball Rank 4 yang di bawah itu, terus dapat 2 rank. Jadi season pertama aku dapat Ultra Ball 4, season 2 dapat Master Ball Rank yang biru, terus mini set yang ke pertama itu dapat Master Ball Rank yang kedua, dan season ini dalam 1 minggu aku berhasil dapat Master Ball Rank yang ketiga, dan itu on and off ya mainnya ya. Kalau sempat main, kalau enggak ya udah. Jadi aku dapat 2 Master Ball Rank. Terus ini Master Ball yang ketiga ya, kemarin setnya ED Crisis atau si Ultra Beast ya. Terus aku dapat Master Ball Rank di Solgaleo, Lunala, dan terakhir di EV Groove. Jadi di 3 set ini yang A3B aku berhasil mendapatkan 3 Master Ball Rank ya. A3, A3A, A3B ya. Celestial Guardian, EV Groove, sama Extra Dimensional Crisis. Nah, tentu kalian penasaran deck apa yang aku pakai untuk bisa ke Master Ball Rank 2 kali. Jadi waktu aku pakai deck ini ketika meraih Master Ball Rank di deck di setnya EV Groove dan di setnya Celestial Guardians yang Solgala Lunala, oke? Jadi pack apa, deck apa yang aku pakai? Nah, kalau kalian mau kunci jawabannya, aku pakai deck ini ya. Garchomp dan juga Rampardos, oke? Sebelum kita masuk ke decklistnya 20 kartunya, Garchomp Rampardos ini kuat karena sebenarnya senjata utamanya adalah Rampardos. Karena Rampardos bisa memberikan 130 damage ya, sebanyak 2 kali kalau Rampardosnya jadi 130 damage 2 kali, sebelum akhirnya mereka harus berurusan dengan si Garchomp yang bisa deal 100 damage potentially, sama darahnya cukup tinggi 170. Oke, jadi di Celestial Guardians itu aku pakai Garchomp untuk masuk ke Master Ball, tapi ganti-gantian. Ada Garchomp, ada Solgaleo gitu ya, ganti-gantian gitu. Waktu di decknya Extra Dimensional Crisis juga sama, aku ganti-ganti deck, dan aku akhirnya berhasil mencapai Master Ball dengan Solgaleo, karena Solgaleo dengan Shiinotic cukup broken ya. Jadi Shiinotic itu sangat-sangat membuat deck Solgaleo broken cepat jadi. Nah tapi di EV Groove Solgaleo agak turun karena Charizard ketemu pasangannya Sylveon EX yang membuat Charizard stok itu makin menjadi kuat. Nah makanya Solgaleo tetap oke. Kalau Solgaleo-nya cepat jadi, lebih cepat dari Charizard, Solgaleo bisa termenang gitu ya. Cuman consistency issue kan, bisa nggak Solgaleo-nya yang jadi terus. Nah di Master Ball yang kali ini, aku benar-benar dari Ultra Ball 3 sampai Master Ball itu benar-benar pakai Garchomp EX doang ya, Garchomp Rampardos EX doang. Benar-benar satu deck pakai all the way, nggak ganti-ganti ya. Jadi aku merasa kalian harus coba deck ini. Kita lihat di battle history dulu ya. Ya, jadi aku tuh baru main hari ini, aku meraih 1, 2, 3 ya, kalah. Terus yang keempat menang 4-1, terus aku menang ke-5. Nah itu berhasil rank up ya. Nah di 2 season sebelumnya, aku punya season record itu win persennya di atas 50%. Kali ini di bawah 50%, tapi tetap bisa nyampe Master Ball ya, lebih banyak kalah daripada menang. Kenapa? Karena aku banyak gonta-ganti deck sebelum akhirnya settle main Garchomp yang banyak gonta-ganti deck, jadi banyak kalahnya. Tapi nggak usah khawatir, di bawah 50% pun kalian bisa nyampe Master Ball. Kenapa? Jadi di season ini ada satu perubahan di Master Ball Rank, di mana kalian itu bisa dapat namanya win streak, oke? Dapat namanya win streak ya. Kalau kalian lihat battle history, aku pernah itu
sampai 7 win streak ya. 6 apa 7 win streak gitu. Ini kita scroll ke bawah. Oh, ini kalah banyak ya. Oke, nggak dikasih lihat. Jadi kalau satu kali menang itu belum dapat streak. 2 kali menang plus 3. 3 kali menang plus 6. Ya. Kalau lebih dari 3 itu 4 berarti 12 ya. Jadi kalau kita bisa 4 streak ke atas ya, itu win streak poinnya nambah 12. Ini contoh, kalau kalian menang 3 kali berturut-turut itu dapatnya 39. Jadi ekstra 9 poin, hampir 1 extra win. Kalau kalian bisa 4 streak itu tambah 12, jadi 40, 9 tambah 12. Berarti 61 ya. Menang 4 kali berturut-turut sama dengan menang 6 kali. Itu ngebantu banget. Kalau kalian main 5 kali, 10 lagi plus 12, begitu terus ya. Ini membuat bukannya gampang ya, tapi membantu kita mencapai muscle boreng. Nggak dibilang gampang juga, kalau misalnya kalah ya kalah ya. Mau kalahnya tuh 1, 2. Ada yang aku kalah berturut-turut nih. Tadi kan kalian udah lihat ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Mau kalah 6 kali berturut-turut juga bisa. Oke. Jadi sebenarnya kuncinya ya di Master Ball-nya adalah grinding ya. Karena kalau kita misalnya menang 50% aja nih ya. Contoh kita punya win loss tuh 50% ya. Kita menang 10, kalah 10 ya. Itu kan berarti dapat 100 poin, hilangnya 70. Kalian udah plus 30. Jadi dengan win streak 50% aja, kalau deck kalian bener, itu harusnya bisa mencapai Master Ball. Karena kalau menang kalahnya sama, kalian dapat selisih poin 30 kalau 10-10 ya. Jadi kalau saking semangatnya nih. Kalau kalian 20 kali main, 10 kali menang, 10 kali kalah, itu selisihnya aja udah 30 poin dari 20 game ya. Jadi itu menang kalah. Dari menang kalah aja udah dapat selisih 3 poin ya. Kalau jumlah gamenya sama menang kalah. Ditambah lagi kalian bisa dapat win streak bonus. Nah, jadi selisih plus win streak bonus dengan deck yang benar, harusnya kalian bisa mencapai masa boreng kalau grinding terus. Butuh kira-kira 216 game di aku gitu ya. Oke, kira-kira itu tipsnya. Dan sekarang kita masuk ke decknya ya. Jadi deck-deck yang kuat itu ya, yang meta, ada Sylveon Greninja sama Giratina ya. Ada Oricorio Greninja, Giratina Sylveon. Terus Gasslord juga oke. Sylveon Charizard Flareon oke. Giratina Darkrai masih oke. Buzzwole Ultra Beast oke. Ada Livion Flareon di Sylveon ya. Yang deck muter-muter aja, yang meta yang kalian hadapin akan seperti itu ya. Nah, aku pakai Garchomp Rampardos ya. Kuncinya adalah di Rampardos sebenarnya. Kalau kalian bisa cepat jadiin Rampardos atau Garchompnya, itu bakal cepat kalian naiknya, oke? Jadi di meta kali ini kan banyak Sylveon ya. Ini energinya adalah fighting ya. Jadi kalau di Eevee Grove ini banyak ketemu Sylveon, banyak ketemu Oricorio, oke? Banyak ketemu Sylveon. Sylveon masih pakai Eevee. Eevee yang ke Flareon, Eevee ke Livion, Eevee ke Sylveon banyak pakai Eevee, oke? Eevee itu weakness-nya fighting, oke? Kemudian Oricorio weakness-nya juga fighting, Oricorio, Zeraora segala macam. Silvally itu juga weakness-nya fighting. Jadi itu udah 3 matchup yang menguntungkan buat kalian kalau kalian pakai deck ini. Karena startnya itu udah pasti si Gible. Ada yang pakai Gible Dragon yang no weakness, tapi aku lebih prefer Gible yang fighting karena ini bisa langsung attack 40 gitu ya. Kalau kita jalan kedua, kita kalau lawannya misalnya Eevee, Silvally atau Oricorio itu udah kena 40 damage, oke? Kalau kita jalannya first, di third turn kita dapat Rare Candy sama Garchomp 50, langsung KO. Kadang-kadang aku baru 2 turn aku langsung menang karena lawannya nggak punya cadangan. Aku serang si Eevee-nya 70 damage dan oke? Kalau misalnya, nah perbedaannya Garchomp yang deck Solgaleo sama sekarang adalah kartu Eevee dengan Sylveon EX ya. Aku cuma pakai ini satu-satu untuk konsistensi, untuk nambah draw card. Jadi kalau kita misalnya startnya nggak dengan Gible, kita pakai Eevee, Eevee-nya bisa buat ambilin kartu, ya kan? Next-nya misalnya kita taruh Sylveon EX, dia draw 2 kartu, dapat Profesor, draw lagi 4 kartu. Harusnya kita punya deck semua udah jadi tuh, si Rampardosnya, si Garchomp-nya ya. Ya memang ini nggak bisa 100% menang, karena pasti kadang-kadang kartu udah 6, udah 7, udah 8.
nggak bisa evolve, bisa aja terjadi. Langsung aja concede. Next game. Grinding ya. Ingat tadi grinding. Karena 50% aja menang kalah, tetap kita dapat poin untuk bisa maju. Jadi, decknya pretty simple ya. 2 Gible, 1 G-Bite ya untuk misalnya jaga-jaga Oricorio ya. Terus 1 Cranidos, 2 Rampardos, 2 Garchomp, 1 EV yang biasa dari EV Groove, 1 Sylveon EX, 2 Skull Fossil, 2 Professor, 2 Rare Candy ya. Nah, itu core-nya. Ada orang, jadi sebelum aku nyampe ke Master Ball, aku mainnya 2 Pokeball, 2 Lily. Oke? Nah, terakhir begitu mau menuju ke Master Ball, aku merasa kayaknya ada something yang kurang gitu. Jadi aku ganti 1 Pokeball dengan red card, karena ini berguna untuk disrupsi musuh gitu ya. Karena aku supportnya juga lumayan banyak. Jadi aku merasa tadinya kalau 2 Pokeball, 2 Lily, itu kayaknya kita nggak bisa Sabrina, nggak bisa Cyrus, nggak bisa ngedisrupsi lawan gitu ya. Jadi kita cuma berharap kartu kita bagus. Tapi aku merasa aku tweak lagi 2 kartu. Pokeballnya aku ganti dengan red card untuk mendisrupsi lawan ya, supaya kalau dia kartunya banyak kita red card. Ini boleh diganti juga dengan Mars. Satu lagi Iono, supaya kalau kita nge-break, kita bisa nge-shuffle supaya dapat kartu yang kita pengen ya. Misalnya Sylveon dapatnya Iono, kita shuffle, semoga dapat Rampardos atau si Rare Candy sama Garchomp EX gitu. Nah, tapi kira-kira core-nya seperti ini ya. Kalau kalian mau ganti, bisa juga 2 Pokeball, red card-nya diganti, 2 Lily, Iono-nya disubstitusi bisa, cuman aku pernah pakai, merasa grinding-nya agak lama. Begitu main ini cepat gitu ya, kita bisa disrupsi dan juga membereskan kalau kartu kita jelek. Lalu, alternatif juga yang kalian bisa pakai, 2 kartu adalah Cyrus, dan juga Giant Cape. Giant Cape dipakai ke Rampardos, membuat dia bisa hidup, dari 3 kali serang, karena dia 3 kali serang, kena 50 each, kalau bunuh lawan, dianya mati. Dengan Giant Cape bisa hidup sekali lagi gitu ya. Nah, itu kan extra turn, lumayan extra energi ke Garchomp EX ya, untuk bisa finishing dengan 100. Garchomp EX juga kuat karena dia punya serangan 50, bisa nge-snap ke belakang. Kalau kalian mau pakai Cyrus, bisa juga ya. Jadi, kartu yang potensial bisa dimasukkan adalah Cyrus juga dengan Giant Cape. Itu aja sih kira-kira. Jadi ini deck Garchomp EX yang aku pakai untuk mencapai 2 kali Master Ball ya. Total aku udah dapat 3 Master Ball Emblem. Untuk season depan, untuk season ini aku udah berhenti nggak mau main lagi karena belum ada proteksi untuk kita jatuh dari Master Ball ya. Jadi kalau aku sekarang main nih, kalah, aku bakal drop lagi ke Ultra Ball 4. Dan selisih antara Ultra Ball ke Master Ball tuh hourglass-nya nggak gitu jauh. Aku nggak mau ngincer top 10,000, top 5,000 gitu karena cuman keren-kerenan doang. Hourglass-nya nggak beda jauh ya. Jadi aku merasa kayak belum ada insentif ya untuk main grinding sampai tinggi gitu ya. Nih contoh nih, kalau sekarang rank itu 95 ya. Kalau aku top 10,000 cuma nambah 5 hourglass, capek mainnya ya. Udah gitu bisa jatuh lagi kan kalau kita kalah berturut-turut. Nah, ini membuat aku jadi ya antara unrank sama top 10,000, top 5,000, top 1,000 beda cuma 5. Cuma keren-keren doang ya. Dia ada bronze, silver, gold. Oke lah, tapi buat aku Master Ball cukup udah 3 gitu ya. Sisanya tinggal masalah grinding ya. Jadi season depan itu bakal diadakan proteksi untuk Master Ball. Jadi kalau kalian udah sampai Master Ball, nggak bisa turun lagi. Itu season depan ya. Tapi buat bulan ini aku bakal istirahat, selesai, udah nggak mau main lagi karena bisa ngedrop. Bakal main terus sampai season depan. Bakal berhenti main sampai season depan. Tapi aku nggak tahu season depan bakal main lagi apa enggak karena capek juga ya udah 3 kali Master Ball. Cukup makan waktu. Ditambah hourglass aku dan Pokegold-nya juga udah mau habis ya. Hourglass tinggal 65, Pokegold tinggal 94 ya. Tadinya aku tuh beli yang beli Pokegold-nya nih yang paling mahal nih yang 1,8 juta. Itu dapat 500 Pokegold tuh udah habis. 500 Pokegold udah habis begitu aja. 1,8 juta udah habis. Jadi kayaknya nggak tahu, mungkin next season kalau pace-nya tiap bulan dia bakal keluarin pack terus, kayaknya capek juga. Jadi cukup lah ya 3 Master Ball. Dan mungkin season depan main santai, open free pack doang tiap hari. Premium Pass juga aku udah berhentiin karena aku merasa cuman aksesoris tambahan aja. Kalau dari yang pack satuan emang kurang oke ya, kurang
Dari pack satuan susah dapat yang bagus, masih buka 10. Jadi mendingan langsung beli Pokegold, buka 10 gitu. Itu aja sih kira-kira deck Master Ball yang aku pakai. Kenapa aku pakai Garchomp? Karena gampang. Kita udah tahu cara mainnya, nggak usah mikir, nggak usah pusing. Udah pasti startnya Gible atau si Eevee. Kalau Eevee kita ngedraw, kalau Gible ya kita mukul gitu kan. Terus berharap kita dapat Rampardos. Kalau bisa 2, finish the game. Udah gitu aja berulang-ulang terus grinding. Nanti kalian juga bisa sampai ke Master Ball. Oke, tinggalkan di kolom komen kalian pakai deck apa untuk sampai ke Master Ball rank. Dan juga kira-kira ada nggak dari kalian yang main deck Garchomp untuk sampai ke Master Ball. I will see you guys at the next season. Arigatou gozaimasu.